Hai Sobat Real Chess, Magnus Carlsen melawan Arjun Erigaisi dari ajang FIDE World Rapid and Blitz Team Championship di Hong Kong. Buat teman-teman yang belum tahu, ini adalah ajang tim ya, 6 orang lawan 6 orang. Magnus mewakili WR Chess Team dari Jerman ya, dan bertemu dengan Arjun Erigaisi di babak kelima. Nah, ini game yang sangat menarik, tapi saya flip board dulu ya, biar kalian tidak protes nanti. Magnus pegang buah putih, memulai dengan langkah kuda F3, dijawab dengan Arjun dengan D5, putih D4, hitam kuda F6. Formatnya 15 menit, bonus waktu 10 detik. Putih C4, hitam kemudian E6, putih kuda ke petak C3, hitam gajah E7. Putih gajah ke petak F4, hitam mengamankan raja dan putih E3. Ini adalah Queen Gambit decline ya, Gambit menteri ditolak. Variasi 3 kuda, nih ada 3 kuda. Arjun terkenal dengan permainan agresifnya, dia membongkar dan dia nggak mau diem aja, dia bongkar permainan dengan langkah C5. Pertukaran pion pada C5 diterima oleh Magnus Carlsen. Kemudian hitam kuda C6. Nggak mau buru-buru ngambil pion ini ya, karena pion ini juga bakal dapat lagi sih. Putih kemudian bishop ke petak E2, hitam makan pion C4. Kemudian putih makan lagi pakai bishop, dimakan lagi pion C5. Posisinya kayak copy paste ya, kayak copycat ya. Nah, tapi kemudian game masuk ke middle game dengan lebih seru karena hitam di sini kuda H5. Magnus membiarkan Arjun untuk makan gajah di petak F4 dan menjadikan putih memiliki kelemahan double pondok. Apa yang ingin dilakukan oleh Magnus? Oh, ternyata ketika hitam B6, kemudian putih benteng AD1 di langkah ke-13, kemudian hitam queen E7, putih kuda ke petak E4, hitam gajah B7, putih makan gajah di petak C5, dimakan lagi pakai queen. Magnus mainkan langkah kuda G5. Ya, jadi Magnus punya tujuan untuk membongkar jalur E. Kalian tahu nggak sih apa idenya Magnus? Arjun mainkan langkah tepat kuda ke petak D4. Seharusnya di sini kuda G5 itu bukan langkah yang tepat ya. Benteng D7 lebih menarik ya. Kemudian gajah C8, benteng mundur lagi. Tapi Magnus punya hitungan sendiri nih. Mungkin dia pengen mainin langkah yang berbeda ya. Dia pengen explore posisi ini dan dia bermain tajam. Setelah hitam kuda D4 ancam queen, putih mainin langkah queen D3, ancam kuda, ancam checkmate. Hitam menjawab dengan langkah kuda F5. Nah, teman-teman banyak yang tanya nih di sini, kenapa putih nggak mainin langkah G4 di langkah berikutnya? Karena hitam punya jawaban queen C6, mau checkmate ke sana. Kalau ditutup F3, nanti hitamnya bakal main B5, ancam bishop. Kalau dimakan, maka queen B6. Kalau rajanya geser, maka akan ada benteng A ke petak D8. Mundur nih. Kalau dia mundur, gajah menteri ke petak B1, dimakan, gajahnya hilang. Dan kalau misalkan tadi B5, kenapa nggak mundur aja gajah B3? Apa bedanya? Bakal ada menteri B6 juga dan benteng A ke petak D8. Jadi ide game 4 itu memang bagus ya, tapi ada jawaban dari hitamnya dengan seperti ini. Makan lagi, dan kemudian H6 diancam balik. Gitu teman-teman. Kalau kalian cuma lihat satu langkah, memang kelihatannya salah hitam. Itulah kenapa Magnus pilih benteng F E1 dan hitam queen C6, ancam checkmate petak G2. Putih F3, hitam B5. Nah, ini menarik. Harusnya Magnus di sini gajah mundur aja ya, cukup aman, atau makan pion petak B5, bener gak sih? Salah. Karena queen ke petak B6, raja H1, benteng A ke petak D8. Kalau dia mundur di sini menteri E2, bakal ada pertukaran dan kemudian bakal ada H6 ya. H6 kuda mundur ke petak E4 dan kuda D4. Kalau dia di sini mundur lebih jauh lagi, menteri F1 ada kuda E3. Nah, tapi menariknya Magnus Carlsen mainin langkah sacrifice the bishop. Magnus mainin langkah tajam, bener gak tuh? Nah, inilah lanjutannya. Hitam terima itu, kemudian dimakan lagi, queen B6 skak, raja 1, benteng F6. Kemudian Magnus kuda G5, hitam H6, bukan langkah yang tepat ya, tetap unggul. Nah, hitam mengancam kuda, Magnus tidak menemukan langkah yang tepat, benteng E5. Dia lebih pilih di sini menteri B3 skak, hitam raja H8, kuda F7 skak, raja 7, kuda E5, dan hitam benteng D8. Blunder, tapi masih tetap unggul. Blundernya tuh bikin hitam lepas keunggulan yang lebih besar. Harusnya di sini gajah C6 dengan ide mencegah petak D7. Magnus menemukan langkah grid move-nya, kuda ke petak D7 harus dimakan ya.
karena Fog kemudian dimakan lagi. Tapi hitam punya gangguan dengan Menteri F2. Boom, langkah 28. Putih Menteri D1. Langkah yang lebih tepat benteng G1 ya. Menteri D1 dimainkan oleh Magnus. Arjun Erigaisi terus mengepung dengan benteng G6, ancam checkmate petak G2. Putih melakukan blunder dengan benteng E2. Harusnya langkah yang tepat di sini adalah benteng G1. Lo tahu apa jawaban terbaik hitam di posisi ini, guys? Biar hitam menang. Ya, hitam menemukan langkah brutal, sacrifice the queen. Brilliant move di langkah terakhir membuat Magnus menyerah. Karena kalau dilanjutin, makan queen, gajah F3, skak, benteng ke petak G2, dimakan G2, raja G1, balik lagi, dapat queen. Tema discover check akan menjadi keuntungan buat hitam. Lah, kenapa nggak dimakan gajahnya, Bang? Kalau dimakan gajahnya ada benteng G2. Kalau dimakan bentengnya queen D1. Nah, kalau misalkan dijaga benteng ke petak E7 gimana? Benteng G3, skakmat. Gokil ya. Nah, ini game yang sangat brutal, teman-teman. Jadi tadi harusnya benteng ke petak G1. Secara perwira memang hitam lebih unggul ya. Kalau dia benteng G1 tetap juga hitam yang unggul dengan gajah C6 contohnya. Kemudian apabila benteng ke petak D2 maka akan menteri hampa. Ada apa dengan Magnus? Ya, dari 5 babak yang udah dimainkan oleh Magnus, ini saya ngerekap di babak kelima ya. Magnus memiliki 2 kemenangan melawan pecatur senior Ivan Chuk, lawan Su Xiangyu dari Tiongkok, remis melawan Artemiev, dan remis melawan Raunak Satwatni, dan kalah dari Arjun Erigaisi. Setelah selesainya babak kelima ini, timnya Magnus masih susah, berada di peringkat ke-7 teman-teman, ke-8 malah sekarang. Nah, sementara timnya tim India ya itu berada di atas ya. Ada tim NGD1 dan ada tim Chess Gurukul. Chess Gurukul nih guru-guru India ya. Siapa yang akan menjadi juara di turnamen ini? Yang memimpin masih timnya Ding Liren, Dragon Chilling, yang berisi pemain-pemain kuat dari Tiongkok. Ada Ding Liren ya. Ada Wei Yi, dan mereka ketemu nih tim MGD1 ya. Jadi timnya Arjun tuh nih peringkat 2 MGD1. Ya, Arjun bertemu dengan Ding Liren sudah remis, kemudian Nihal Sarin bertemu Wei Yi remis, ya, dan masih ada bawahnya. Pemain-pemain India semua nih dari Aryansa, Harika Dronavali gitu ya. Sementara peringkat Indonesia sampai selesainya babak kelima berada pada peringkat 15. Ya, Indonesia menang di babak pertama, babak kedua kalah, kemudian babak ketiga menang, babak kedua kalah, ya, babak keempat kalah ya, kemudian babak kelima menang, babak keenam remis. Perjalanan masih panjang, semoga Indonesia meraih hasil terbaik. Apa komentar kalian guys buat game tadi? Jangan lupa like, share, dan follow gue. Bantu channel ini terus berkembang. Kalau kalian telat nonton live-nya, silahkan nonton siaran ulangnya.